Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي ولا رسول بعد أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الهدى إذا جئت سهلا. اللهم آتي فينا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع من قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. الحمد لله. Bersiapkan kita ucapkan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia dari Allah, sehingga pada malam hari ini kita dapat hadir kembali untuk menuntut ilmu agama. Semoga usaha kita dalam menuntut ilmu agama ini dicatat sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan amalan yang bisa memudahkan kita dalam menuju surga. Bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Antara katolikan yaitu fihi ilman, sahalallahu alaihi wa jannah." Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan untuk mencari ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Kemudian tak lupa salawat dan salam senantiasa pula kita ucapkan teruntuk Nabi kita, Nabi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan keselamatan juga senantiasa tercurahkan kepada para keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'in dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai akhir zaman nanti. Baik. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masuk di pertemuan kita yang ke-57. Alhamdulillah, sudah 56 pertemuan kita lalui. Kemudian telah banyak pula materi yang telah sebelumnya dapatkan. Maka kami dari panitia terus dan terus akan selalu mengulang-ulang bahwasanya kami menasihatkan kepada seluruh peserta agar senantiasa memurojaah pelajaran yang sudah didapatkan. Kemudian yang tidak kalah penting dari itu, bahwasanya kami mengajak antum semua untuk senantiasa menjaga semangatnya dan memperbaharui niatnya terus di dalam belajar ilmu agama.
Karena termasuk penghalang dari mendapatkan ilmu adalah buruknya niat. Oleh karenanya hendaknya kita luruskan niat kita di dalam belajar ini, yaitu hanya untuk mencari ridha Allah, mengangkat kebodohan dari diri kita, dan nantinya kita juga mampu mengangkat kebodohan dari orang lain. Kemudian kami juga senantiasa mengingatkan kepada seluruh peserta di sini untuk mematuhi tata tertib yang telah kita sepakati, yaitu yang paling utamanya adalah terkait dengan kehadiran dan tawajudnya antum di dalam belajar. Yaitu antum siap menerima materi yang akan disampaikan oleh Ustaz Ami Ahmad Hafizahullah Ta'ala. Antum on cam, siap dengan kitab, modul, dan buku catatannya. Kemudian siap pula dalam menerima materi yang beliau sampaikan, yaitu dalam artian jika antum masih ada yang belum dipahami, segeralah langsung bertanya kepada beliau. Karena alhamdulillah ada sesi tanya jawab yang bisa antum semuanya manfaatkan untuk hal tersebut. Baik, tanpa memperpanjang mukadimah di sini, alhamdulillah Ustaz Ami Ahmad Hafizahullah Ta'ala telah hadir di antara kita. Maka langsung saja marilah kita dengarkan materi yang akan beliau sampaikan Hafizahullah Ta'ala wara'ah. Pada Ustaz Ami Ahmad Hafizahullah, waktu dan kesempatannya kami persilakan Pak Tafadhol Surah. Baik, terima kasih Ustaz Riki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, barakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Suara saya bisa didengar dengan jelas ya? Bisa Ustaz. Ustaz. Hanya Ustaz Rifi kok suaranya kecil gitu, kurang jelas. Malam ini kita melanjutkan materi dulu. Kita lanjutkan materinya dulu. Untuk membahas soal ujian, insya Allah nanti kita terakhir materi kita sampai di pembahasan qabla dan ba'da itu ya. Materinya sudah kita baca. Jadi intinya qabla dan ba'da itu termasuk dhorof, ya, khususnya dhorof zaman. Kata keterangan waktu, ya, menunjukkan waktu. Kemudian qabla dan ba'da itu bisa berpeluang mu'rab dan bisa berpeluang mabni. Ini yang harus diingat selalu ya. Jadi sekali lagi qabla dan ba'da atau qablu dan ba'du itu bisa berpeluang mu'rab, bisa berpeluang mabni. Berpeluang mu'rab apabila ya dihukumi mu'rab apabila
qablu dan ba'du itu memiliki mudhaf ilaih. Atau kalau istilahnya adalah memiliki madrufnya. Ya, memiliki madruf atau mudhaf ilaihnya. Namanya dhorof apabila dikatakan mu'rob itu kemungkinan i'rabnya cuma dua. Ya, mansub dan majrur. Mansub dan majrur. Ya, meskipun mu'rob tapi hakikatnya i'rabnya hanya dua kemungkinan. Dhorof itu. Kalau tidak mansub ya majrur. Tidak pernah dibaca marfu. Ya. Dhorof itu tidak pernah dibaca marfu. Majrur apabila kemasukan huruf jar. Kemudian dihukumi mabni apabila setelah qablu dan ba'du itu tidak ada madrufnya. Tidak ada mudhaf ilaihnya. Jadi dia dalam bentuk mufrad. Mufrad di sini dimaksud bukan isim mufrad yang tunggal itu bukan. Tapi maksudnya adalah ma laisa mudhafan, apa yang tidak berupa mudhaf. Ya, tidak berupa konsep idhofah. Itu juga termasuk salah satu dari definisi mufrad, itu macam-macam nanti. Ya. Yang dimaksud dengan mufrad itu bisa jadi apa yang bukan mudhaf, apa yang bukan syibhul jumlah, dan apa yang bukan jumlah. Itu semuanya nanti nyebutnya adalah istilahnya mufrad. Ya, khair insyaallah. Di mana kalau dihukumi mabni maka mabni alat dhamma. Mabni alat dhamma. Jadi selalu dibaca dhamma dalam kondisi apapun. Meskipun kemasukan huruf jar ya, maka tetap dibaca dhamma. Seperti yang sudah ada contohnya di modelnya dia dalam surat Ar-Rum, lillahil amru min qablu wa min ba'du. Di ayat-ayat yang lain juga masih sangat banyak. Jadi nanti misalnya antum membaca Al-Qur'an kemudian menjumpai yang setipe itu ya tidak usah heran lagi ya, sudah tahu ilmunya. Ya. Kalau ada qabl dan ba'du ya, qablu dan ba'du kalau dibaca dhamma itu dipastikan tidak ada mudhaf ilaihnya. Tidak ada madrufnya sehingga dihukumi mabni alat dhamma. Meskipun ada huruf jarnya tetap dibaca dhamma. Begitu ya. Khair insyaallah. Tinggal kita baca itu ya, latihannya yang terkait qabla dan ba'da itu sebetulnya belum ya. Latihan 7, lanjutannya yang waktu itu. Yang pertama dengan Haris, silakan Haris dibaca dan diterjemahkan. Latihan 7, kalau di kitab saya halaman 90. Ada acara apa itu? Zahaba abi ilal qahirati qabla usbu'in. Baik, khair insyaallah. Moga diartikan. Telah pergi ayah saya ke Kairo minggu yang lalu. Baik, khair. Iya, qabla dan ba'da juga ada dua versi terjemahan ya. Qabla itu bisa diartikan yang lalu atau sebelum. Kalau ba'da ya itu diartikan yang akan datang atau depan begitu. Atau setelah. Nanti dilihat konteksnya mana yang cocok. Nomor 2 dengan Firman, silakan Firman. Untuk Haris, di-mute dulu Haris ya. Ya sudah, baik. Monggo Firman. Mata kharajta minal fasli ya Muhammad ya Muhammadu. Iya. Kharajta ba'dal darsi. Nah, itu Muhammadnya menjawab. Bukan ditanya malah tanya balik begitu. Kalau saya maka huruf ta-nya itu dibaca tu ya Firman ya. Oh, namsad. Kalau salah sama-sama kamu nanti.
Kharajtu ba'dal darsi. Ya. Itu nanti dipelajari di DL2 ya. Nanti kita belajar fi'il. Monggo dihatikan. Kapan kamu keluar dari kelas, wahai Muhammad? Baik. Saya keluar setelah darsi, setelah belajar. Pelajaran. Setelah pelajaran. Setelah Ya. Maka kharajta minal fasli ya Muhammadu. Kapan kamu keluar dari kelas wahai Muhammad? Kharajtu ba'da darsi. Saya keluar setelah pelajaran. Baik, cukup untuk firman. Nomor 3 Pak Eri, silakan Pak Eri. Dhahabtu ilal masjidi qabla adhani. Dhahabtu ilal masjidi Qabla Qoblal, adhani. ada alif lamnya Pak. Qoblal Qabla adhani. adhani. Baik. Dhahabtu ilal masjidi qoblal adhani. Moga dihatikan. Telah pergi ke masjid sebelum azan ya. Siapa yang pergi Pak? Saya. Dhahabtu. Ya, dhahabtu itu saya ya. Iya. Itu domir yang menunjukkan saya. Saya pergi ke masjid sebelum adzan. Baik, cekap. Khair insyaallah. Nomor 4 Saudara Anas, silakan. Nomor 4, mata zahaba ammuki ila riyadi ya Aminatu. Baik. Zahaba qabla syahrin. Baik. Kapan perginya pamanmu ke Riyadh, wahai Aminah? Dia telah pergi bulan lalu. Bulan lalu, betul. Ya. Kapan pamanmu pergi ke Riyadh, wahai Aminah? Ya. Jangan menggunakan ungkapan kapan perginya pamanmu. Itu kalau dalam uslub bahasa Arab sudah beda. Kalau perginya pamanmu nanti menggunakan masdar. Ya. Mata dahabu amiki, itu caranya nanti kalau. Perginya itu nanti menggunakan masdar ya. Sedangkan di sini adalah fi'il. Jadi diterjemahkan sesuai fi'il. Kapan pamanmu pergi ke Riyadh, wahai Aminah? Dhahaba qabla syahrin. Dia pergi sebulan yang lalu. Harap diperhatikan, kalau ada lafaz-lafaz yang menunjukkan terutama makna-makna waktu, ya, makna-makna waktu, atau juga bisa juga secara umum, apabila diungkapkan dalam bentuk mufrad dan nakiro, maka itu menunjukkan makna satu. Menunjukkan makna satu. Ya, nah, misalnya ada kata qabla sanatin, nah itu artinya 1 tahun yang lalu. Ba'da sanatin, ya, 1 tahun yang akan datang. Ya, nah gitu. Misalnya begini, saya membaca Al-Quran 1 jam. Saya membaca Al-Quran 1 jam. Qara'tul Qur'ana sa'atan. Nah, gitu ya. Qara'tu Al-Qur'ana sa'atan. Nah, sa'atan itu kan dalam bentuk mufrad, nakiro, maka itu menunjukkan makna satu. Jadi kalau kita ingin mengungkapkan dalam bahasa Arab, ya,
ungkapan-ungkapan yang bermakna satu, maka kita bisa membuat dalam bentuk mufrad dan nakiro. Bisa dipahami ya? Khair insyaallah. Misalnya begini, saya tinggal di Mekah 1 hari. Ya, saya tinggal di Mekah 1 hari. Maka tufi Makkata yauman. Nah, gitu. Yauman itu menunjukkan makna 1 hari. Gitu ya caranya ya. Jadi nanti kalau kita mendapati ada lafaz-lafaz, terutama yang menunjukkan waktu, ya, terutama yang menunjukkan waktu, kalau diungkapkan dalam bentuk mufrad dan nakiro, bertanwin maksudnya, maka itu menunjukkan makna 1. Cara nerjemahkannya 1, ya. Begitu, khair insyaallah. Setelahnya dengan Kaisar, silakan nomor 5. Ba'da sholati zahabta ilal mat'ami. La zahabta qabla sholati. Harus dibedakan antara pertanyaan dan jawaban. Satu komunitas sama firman antum. Komunitas pukul rata domir. Ya Kaisar. Kalau pertanyaannya kamu, jawabannya apa Kaisar? Aku kan ya? Ya. Iya, Ustaz, ya, Ustaz. Nah, aku itu huruf ta-nya dibaca apa tadi? Tu, ya, dibaca tu. Ya, insyaallah. Baik, dulu lagi bacanya. Ya. Ba'da sholati zahabta ilal mat'ami. La zahabtu qabla sholati. Nah, begitu. Jadi antara pertanyaan dan jawaban itu harus dibedakan. Kalau pertanyaannya kalian, jawabannya kami. Kalau pertanyaannya kami, jawabannya kalian. Begitu ya, berlawanan. Baik, monggo dihatikan. Ya, Ustaz. Ya. Apa setelah sholat, Ustaz? Ya, apakah setelah sholat kamu telah pergi ke Mat'ami, apa Ustaz? Ya, Mat'am itu tempat makan, boleh. Oh, tempat makan. Tempat makan. Ustaz. Apakah setelah sholat kamu telah pergi ke tempat makan? Tidak, aku telah pergi sebelum sholat. Baik, betul, khair insyaallah. Jadi ya, khair insyaallah. Jadi sudah selesai kita dari materi tentang qabla dan ba'da. Kita lihat dulu untuk kata-kata baru ya, yang di dalam kotak itu. Al-kalimatul jadidatu, kata-kata baru. Qabla, ba'da, ya, artinya dengan 2 versi sudah kita terangkan. Kaifa artinya bagaimana, mata, kapan. Al-usbu'u itu diartikan pekan, ya, pekan atau minggu. Tapi bukan hari minggu ya, minggu yang menunjukkan 7 hari. Usbu', ya, usbu' itu dari kata sab'ah, 7. Ya. Makanya al-usbu' itu seminggu, ya, sepekan atau seminggu. Asyahru bulan, al-adhanu adhan, as-sholatu sholat, roja'a artinya kembali atau pulang. Ya, nah, kembali, pulang, atau kalau biasanya diartikan rujuk itu juga boleh ya, tergantung konteksnya. Baik. Yang di bawah itu adalah ad-dhamair al-munfasila, domir-domir munfasil. Sudah kita pelajari ya. Lebih tepatnya adalah domir rofa munfasil. Yaitu huwa humahum, hiya humahunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Baik.
Jadi dhamir rafa munfasil itu tidak ada lain kecuali itu. Tidak ada kemungkinan lain. Ya. Jadi dhamir rafa munfasil yaitu. Jadi kalau kita mendapati ada dhamir-dhamir ini, maka langsung saja itu adalah dhamir rafa munfasil. Huwa, huma, hum, dan seterusnya sampai ana, nahnu. Baik, bisa difahami ya? Mungkin ada yang perlu ditanyakan dulu sebelum kita lanjutkan pada bab berikutnya. Sudah cukup? Baik. Insya Allah bisa difahami ya. Baik. Baik, kita lanjutkan pada pelajaran berikutnya, pelajaran 16. Ad-darsus sadisa asyara, pelajaran 16. Materi di pelajaran 16 ini sangat penting ya, sangat penting terkait dengan hukum-hukum dari jamak ghairu akil. Ya, hukum-hukum dari jamak ghairu akil. Seperti yang waktu itu sering saya singgung, bahwasanya masalah jamak ghairu akil itu akan ada pembahasannya sendiri. Di sini ini tempatnya ya, pada pelajaran 16. Baik. Kalau begitu sekarang kita lihat dulu di modulnya. Silakan dibuka. Pelajaran 16. Baik, sudah ketemu ya? Dars 16 di halaman 78. Intisari materinya ada dua, yaitu penerapan jamak taksir ghairu akil. Ya, jamak taksir ghairu akil. Kemudian yang kedua adalah reminder penggunaan isim-isim isyarah. Jadi kita diingatkan kembali tentang penggunaan isim-isim isyarah. Isim-isim isyarah sudah kita pelajari, ya semuanya sudah kita dapatkan. Tinggal yang musanna belum sepertinya ya, yang musanna ya. Nah nanti diingatkan kembali penggunaan isim-isim isyarah tersebut. Sekarang kita masuk pada pembahasan. Harap semuanya tawajuh ya, ini sangat penting. Fokus, diperhatikan ya. Soal yang pertama, bagaimana penerapan jamak taksir ghairu akil? Ya, jamak taksir ghairu akil. Dari istilahnya berarti kita sudah punya gambaran. Jamak taksir ghairu akil. Ya, karena istilah itu mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Jamak, oh berarti ini berlaku untuk lafadz-lafadz jamak. Ya, yang mufrad, yang musanna tidak berlaku. Begitu ya. Namanya istilah itu menunjukkan batasan-batasan. Sekali lagi jamak, oh ini berarti berlaku untuk jamak. Ya. Mufrad, musanna tidak berlaku. Taksir berarti ini berlaku untuk ya bentuk jamak yang mengalami kerusakan ketika berubah dari mufrad menjadi jamak. Untuk jamak yang salim-salim tidak berlaku. Ya, jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim tidak berlaku. Ya, ini berlaku untuk yang taksir. Kemudian ghairu akil tidak berakal, berarti berlaku untuk selain manusia. Benda-benda, hewan, tumbuhan, ya. Berarti kalau untuk bentuk jamak meskipun taksir tapi akil maka tidak masuk pada pembahasan ini. Ya, harap diperhatikan. Dari istilahnya sudah menunjukkan batasan-batasannya.
Berarti sekarang ini kita sedang membahas suatu lafadz yang bentuknya jamak, taksir, mengalami kerusakan dari bentuk mufradnya, dan ghairu akil, tidak berakal, yaitu selain manusia. Ada 3 batasan utama dari pembahasan ini, ya, jamak, taksir, ghairu akil. Baik. Jawabannya, pada materi lalu telah dibahas bahwa jamak taksir ada 2 macam. Ya, jamak taksir ada 2 macam. Semuanya sudah lewat pembahasannya. Yang pertama jamak taksir akil, dan yang kedua jamak taksir ghairu akil. Dua-duanya memiliki pembahasan yang khusus. Ya, maksudnya memiliki bab yang khusus. Jamak taksir akil dibahas pada bab yang tersendiri, begitu pula yang ghairu akil. Untuk jamak taksir akil contohnya tulabun, para murid laki-laki. Ya, kemudian rijalun, jamak dari rajulun, para laki-laki. Abnaun, jamak dari ibnun, ya, para anak laki-laki. Ini semua adalah contoh dari jamak taksir akil, ya, untuk manusia. Yang kedua adalah jamak taksir ghairu akil, tidak berakal. Contohnya aklamun, jamak dari kolamun, pena-pena. Kilabun, jamak dari kalbun, ya. Terjemahannya saya tidak tega menyebutnya. Itu terjemahkan sendiri. Jibalun, jamak dari jabalun, ya, yaitu gunung-gunung. Nah, khair insyaallah. Begitu ya. Baik, kita lanjutkan. Terkait jamak taksir ghairu akil, mari kita perhatikan kisi-kisi berikut ini. Ya. Jadi ini untuk jamak taksir ghairu akil. Ada kisi-kisinya. Yang pertama, jamak taksir ghairu akil adalah bentuk jamak yang mengalami kerusakan dari bentuk mufradnya dan berlaku untuk sesuatu yang tidak berakal, yaitu benda-benda, hewan, dan tumbuhan. Ya, jadi harus diingat batasannya ini. Jangan sampai keluar dari relnya, jangan keluar dari batasannya. Yang kedua, i'rab dari jamak ini sama dengan isim jamak taksir pada umumnya. Ya, jamak taksir ya berarti namanya jamak taksir, masuk kategori isim jamak taksir, gitu ya. Coba Fathi Atala sebutkan i'rabnya jamak taksir. I'rab dari jamak taksir marfu' bid dhammah, mansub bil fathah, dan majrur bil kasrah. Baik, insyaallah. Cuma nyebutnya jangan jamak taksir, tapi tak pakai kaf. Coba. Taksir. Nah, itu ya, taksir. Jangan taksir. Nah, kalau taksir nanti pakai hamzah sukun itu. Ya. Ini taksir pakai huruf kaf. Insyaallah. Nah. Baik, itu terkait dengan i'rabnya. Yang ketiga, jamak taksir ghairu akil dihukumi dengan jenis mu'annats. Ini harus benar-benar dijadikan sebagai highlight-nya gitu. Ya, benar-benar harus dikasih ya garis bawah ini. Tidak boleh dilupakan ini. Jamak taksir ghairu akil dihukumi dengan jenis mu'annats. Nah, gitu ya. Insyaallah. Sehingga seluruh hukum yang terkait dengan hukum ini juga harus disesuaikan menjadi mu'annats. Ya. Misalnya terkait penggunaan isim isyarah. Ya. Kalau kita menunjukkan suatu lafadz yang jamak taksir ghairu akil, maka isim isyarahnya ya harus menggunakan isim isyarah yang mu'annats. Begitu maksudnya. Kemudian penerapan konsep na'at man'ut.
Misalnya ingin menyifati suatu lafaz ya yang termasuk jamak taksir ghairu akil, maka sifatnya atau naatnya juga harus dijadikan muannats, diberi ta marbutoh. Ya, nanti ada contoh-contohnya di sini. Misalnya kita mengatakan rumah-rumah yang besar. Rumah-rumah jamaknya adalah buyutun. Jamak dari baitun. Maka ya itu adalah konsep naat man'ut, buyutun kabirotun. Nah gitu. Kabirnya dijadikan muannats dengan cara diberi ta marbutoh. Tidak boleh buyutun kabirut, tidak boleh. Ya, saya disana. Kalau yang penggunaan isim isyarah tadi, misalnya, ini adalah rumah-rumah. Hadhihi buyutun. Nah, gitu. Menggunakan isim isyarah yang mu'annats. Tidak boleh hadza buyutun. Tidak boleh. Karena hadza kan untuk mudzakkar, ya kan? Nah, gitu. Berikutnya penerapan fi'il dan fa'il. Ya, penerapan fi'il dan fa'il. Kalau fa'ilnya itu berupa mu'annats, maka nanti fi'ilnya juga dimu'annatskan dengan cara diberi ta ta'nits. Ya, nanti ada contohnya. Begitu pula penerapan mubtada khobar. Sudah kita pelajari, antara mubtada dan khobar memiliki ilaqah, keterkaitan dari dua aspek, yaitu adat dan jenisnya. Ya, terutama di sini dalam hal jenisnya. Berarti kalau mubtadanya itu mudzakkar, khobarnya juga mudzakkar, mubtadanya muannats, khobarnya juga muannats. Kan begitu kan? Nah, berarti ketika mubtada itu didatangkan dari ya lafaz yang termasuk jamak taksir ghairu akil dan itu dihukumi muannats, maka khobarnya jadikan muannats. Ya, misalnya tadi, rumah-rumah itu besar. Al-buyutu kabirotun. Nah, gitu. Al-buyutu sebagai mubtada, kabirotun sebagai khobar. Khobarnya dimuannatkan. Ya, kenapa? Karena mubtadanya dalam bentuk jamak taksir ghairu akil disifati muannats. Ya. Sehingga khobarnya juga harus dimuannatkan. Begitu pula penggunaan isim mausul. Isim mausul kan yang sudah kita dapatkan ada alladzi gitu ya dan alati. Alati itu kan untuk muannats ya. Nah, misalnya kita ingin mengatakan rumah-rumah yang di depan masjid itu milik insinyur misalnya gitu ya. Maka isim mausulnya harus menggunakan isim mausul yang muannats. Al-buyutu allati. Nah, itu tidak boleh alladzi. Karena al-buyutu itu adalah jamak taksir ghairu akil disifati muannats, maka isim mausulnya juga harus menyesuaikan menggunakan yang muannats. Ya, karena sudah kita pelajari mausul ketika itu disesuaikan dengan apa? Domir mubtada. Kan begitu ya? Aturannya waktu itu ketika konsep silah mausul ya. Jadi al-buyutu allati amamal masjidi lil muhandis. Rumah-rumah yang di depan masjid itu milik insinyur. Gitu, khair sama dan lain-lain ya. Jadi aspek ini sangat penting. Jadi kita harus pegang selalu ini ya, prinsip ini bahwasanya jamak taksir ghairu akil itu dihukumi muannats. Sehingga nanti aspek-aspek lain yang terkait dengannya juga harus menyesuaikan. Ya, nah kita lihat contoh-contoh penerapannya supaya kita semakin paham ya. Contoh yang pertama terkait penerapan isim isyarah. Ya, terkait penerapan isim isyarah. Hadhil buyutu lil muhandisi Bilalin. Hadhil buyutu lil muhandisi Bilalin. Rumah-rumah ini milik insinyur Bilal. Ya. Nah, di situ hadhil buyutu adalah konsep badal mubdal ya. Kemudian hadhihi sebagai mubtada sekaligus mubdal, al-buyutu sebagai badal. Dalam hal ini penggunaan isim isyarah itu harus menyesuaikan dengan musyar ilaihnya. Ya, dengan musyar ilaihnya yaitu sesuatu yang ditunjuk. Karena yang ditunjuk adalah al-buyutu jamak taksir ghairu akil muannats,
maka isim isyarahnya juga menggunakan isim isyarah yang mu'annats yaitu hadhi. Tidak boleh mengatakan hadzal buyutu, tidak boleh, tidak cocok ya. Karena hadza kan untuk mudzakkar, kan begitu ya. Sedangkan al buyutu itu disifati mu'annats. Baik, kemudian contoh yang berikutnya, tilkal humuru lil fallahi. Tilkal humuru lil fallahi. Keledai-keledai itu milik petani. Ya, keledai-keledai itu milik petani. Al-humuru adalah jamak dari al-himar ya. Dan dia ghairu akil karena hewan termasuk ghairu akil, maka ketika menggunakan isim isyarah menggunakan yang mu'annats yaitu tilka. Tidak boleh mengatakan dalikal humuru, tidak boleh. Karena dalika adalah untuk mudzakkar. Begitu ya, bisa dipahami. Kemudian contoh penerapan yang kedua adalah terkait penerapan mubtada khobar. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, antara mubtada dan khobar itu punya kesamaan dari segi jenisnya. Kalau mubtada itu mudzakkar, maka khobarnya juga mudzakkar. Mubtadanya mu'annats, maka khobar juga mu'annats. Kan begitu aturannya ya. Nah, makanya ketika mubtadanya itu dalam bentuk jamak taksir ghairu akil, yang mana dia dihukumi mu'annats, maka khobarnya juga harus dimu'annatskan. Itu sudah otomatis ya. Nggak bisa ditawar-tawar lagi. Contohnya di situ, al-kutubu mufidatun. Al-kutubu mufidatun. Kitab-kitab itu bermanfaat. Al-kutubu itu adalah bentuk jamak dari al-kitab. Ya. Dan dia merupakan jamak ghairu akil, berarti al-kutubu itu disifati mu'annats. Makanya khobarnya juga dimu'annatskan dengan cara diberi tak marbutoh. Mufidatun. Asalnya ya mufidun, hukum asalnya ya. Seperti jadidun, jadi jadidatun. Kabirun, kabiratun. Tawilun, tawilatun, dan lain sebagainya. Begitu ya? Contoh yang lain. Al-aqlamu mulawanatun. Al-aqlamu mulawanatun. Ini adalah konsep mubtada khobar. Al-aqlamu sebagai mubtada, mulawanatun sebagai khobar. Pena-pena itu berwarna-warni, mulawanah ya. Al-aqlamu mubtada dalam bentuk jamak ghairu akil, disifati mu'annats, maka mulawanatun juga dijadikan mu'annats khobarnya ya. Diberi tak marbutoh. Awalnya ya mulawanun awalnya ya. Nah, itu terkait mubtada khobar. Halaman setelahnya moga dilihat. Yang ketiga terkait penerapan nat man'ut. Nah, sebagaimana juga sudah kita ketahui, antara nat dan man'ut memiliki keterkaitan dari 4 sisi. Salah satunya adalah dari sisi jenisnya. Ya, di mana nat harus menyesuaikan jenisnya dengan man'utnya. Contoh kalimatnya di situ, tilka jibalun tawilatun. Tilka jibalun tawilatun. Itu adalah gunung-gunung yang tinggi. Syahidnya adalah jibalun tawilatun. Jibalun sebagai man'ut dalam bentuk jamak ghairu akil mu'annats, maka tawilnya sebagai na'at juga harus dimu'annatskan menjadi tawilatun. Ya, tidak boleh tilka jibalun tawilun, tidak boleh. Ya, tidak cocok. Contoh yang lain, fi qaryati anharun kabiratun. Fi qaryati anharun kabiratun. Di desaku terdapat sungai-sungai yang besar. Ya, syahidnya adalah sungai-sungai yang besar. Anharun kabiratun itu adalah konsep na'at man'ut. Anharun sebagai man'ut dalam bentuk jamak taksir ghairu akil disifati mu'annats, kabiratun sebagai na'at dimu'annatskan juga ya, diberi tak marbutoh. Berikutnya terkait penerapan isim mausul ya, terkait penerapan isim mausul. Contohnya al-qumsanu allati 'alas sariri
liyusufa. Al-qumsanu allati 'ala sariri liyusufa. Kemeja-kemeja yang di atas tempat tidur itu milik Yusuf. Ya, kemeja-kemeja yang di atas tempat tidur itu milik Yusuf. Ya, al-qumsanu ini adalah mubtada dalam bentuk jamak taksir ghairu akil, disifati muannats, ya, maka isim mausulnya juga harus menggunakan yang muannats, yaitu allati. Gitu ya, intinya begitu. Tidak boleh al-qumsanu alladzi, tidak boleh, tidak cocok, ya. Yang berikutnya al-masajidu allati fi madinatina jamilatun. Al-masajidu allati fi madinatina jamilatun. Masjid-masjid yang ada di kota kami indah. Ya, al-masajidu sebagai mubtada dalam bentuk jamak taksir ghairu akil disifati muannats, maka isim mausulnya harus juga menggunakan muannats, ya, yaitu allati. Bisa difahami, ya? Satu lagi terkait penerapan fi'il fa'il. Ya, fi'il fa'il. Tadi sudah saya sampaikan prinsipnya, kalau fa'ilnya muannats, maka fi'ilnya juga dimuannatkan dengan cara diberi tak ta'nits, yaitu tak sukun itu namanya tak ta'nits. Ya. Tak ta'nits itu adalah huruf ta yang menyatakan pelakunya perempuan satu. Ya, perempuan satu. Atau muannats intinya begitu, ya. Contohnya harap diperhatikan. Ihdarat al-asjaru 'inda rabi'i. Ihdarat, atau kalau disambung boleh dengan cara dikasroh. Ihdaratil asjaru 'inda rabi'i. Pohon-pohon itu menghijau, ihdarat artinya menghijau, 'inda rabi'i pada musim semi. Ya, pada musim semi. Nah, di situ fa'ilnya, pelakunya adalah al-asjar. Ya, al-asjar itu artinya pohon-pohon dalam bentuk jamak taksir ghairu akil disifati muannats, maka fi'ilnya aslinya adalah ihdara diberi tak ta'nits menjadi ihdarat. Ya, dimuannaskan juga fa'ilnya. Satu lagi contohnya, tatirut tuyuru fis samai. Tatirut tuyuru fis samai. Burung-burung itu terbang di langit. Tatiru ini adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu kalau pelakunya dia perempuan atau muannats, maka huruf depannya berupa ta. Ya, tatiru itu, ya. Nanti masalah ini akan lebih detail kita pelajari pada DL2. Jadi sekarang nggak usah terlalu dipusingkan dulu, ya. Nah, intinya tatiru itu adalah fi'il mudhari' yang dipakai untuk muannats, gitu ya, muannats. At-tuyuru itu sebagai fa'ilnya dalam bentuk jamak taksir ghairu akil disifati muannats, ya, maka fi'ilnya juga menyesuaikan dimuannatkan. Gitu, ya, bisa dipahami insyaallah. Ada satu lagi, ya, kisi yang terakhir terkait jamak taksir ghairu akil. Nah, yang keempat, moga diperhatikan. Isim yang semacam ini, ya, isim yang semacam ini hanyalah disebut jamak taksir dengan i'rab sebagai jamak taksir apabila mengandung alif lam atau tanwin. Ini juga sangat penting. Jadi jangan sampai keliru mengidentifikasi isim, ya, karena terkait dengan i'rabnya. Dikatakan jamak taksir, ya, mau akil atau ghairu akil terserah. Dikatakan jamak taksir itu hanya apabila mengandung alif lam atau tanwin. Jika tidak beralif lam dan tidak bertanwin, maka masuk kategori al-ismul ladzi la yansorif. Ya, hanya saja hukum muannasnya tetap berlaku. Ya, secara isimnya ketika suatu istilahnya jamak itu tidak mengandung alif lam atau tanwin, ya, maka secara isimnya masuk kategori al-ismul ladzi la yansorif. Marfu bidomah, mansub bil fathah, majrur bil fathah. Ya, tidak disebut sebagai jamak taksir. Tapi hukum muannasnya tetap berlaku. Nah, ini harus diperhatikan. Ya, insyaallah. Contoh di situ mau diperhatikan.
Bedakan antara al-manadilu dengan manadilu. Ya, ada alif lamnya dengan tidak ada alif lamnya. Kalau al-manadilu itu sah atau boleh disebut sebagai jamak taksir dan jenisnya adalah muannats. Ya, jenisnya muannats, al-manadilu. Tapi kalau nggak ada alif lamnya dan manadil itu memang nggak ada tanwinnya, ya berarti nggak ada alif lam, nggak ada tanwin, yang seperti ini tidak boleh disebut sebagai jamak taksir. Ya, tapi ini nanti disebutnya sebagai al-ismul ladzi la yansharif. Masuk kategori isim ghairu munsharif atau al-ismul ladzi la yansharif. Tapi jenisnya tetap muannats. Gitu ya. Bisa dipahami ya? Contoh berikutnya, bedakan antara al-fanadiku dengan fanadiku. Ada alif lam dan nggak ada alif lam. Al-manadil tadi artinya sapu tangan. Al-fanadiku artinya hotel-hotel. Yang ada alif lamnya itu masuk kategori jamak taksir dan jenisnya muannats. Yang nggak ada alif lamnya masuk kategori al-ismul ladzi la yansharif, jenisnya tetap muannats. Gitu ya. Satu lagi, al-masajidu dengan masajidu, masjid-masjid. Yang ada alif lamnya itu masuk kategori jamak taksir, dihukumi muannats. Yang nggak ada alif lamnya masuk kategori al-ismul ladzi la yansharif, dihukumi muannats juga. Hanya beda kategori isimnya saja, tapi hukum muannasnya tetap berlaku. Baik, bisa dipahami? Baik, insyaallah. Monggo barangkali ada yang perlu ditanyakan. Tanya Ustaz. Ada Ustaz. Monggo, silakan. Pak Budi dulu mungkin. Oh, monggo Pak Anas, silakan. Iya, Ustaz, kalau misalnya kalimat-kalimat ini posisinya sebagai mudhof gitu, menganalisisnya gimana, Ustaz? Kan apakah dia jamak taksir atau al-ismul ladzi la yansharif? Pertanyaannya bagus. Berarti saudara Anas ini kritis. Ya. Pertanyaannya bagus. Ya. Tapi karena memang materinya belum selesai, makanya ilmunya belum lengkap. Gitu ya. Nanti ada salah satu penggugur dari al-ismul ladzi la yansharif adalah berkedudukan sebagai mudhof. Nah, gitu ya. Itu nanti adalah materi paling terakhir yang saya berikan dari DL1. Paling terakhir. Ya. Kalau tidak percaya bisa dilihat di modulnya itu, coba lihat dulu. Halaman paling terakhir. Nah, ya, nah itu. Ada penggugur status al-ismul ladzi la yansharif. Ya, halaman 100. Kita buktikan dulu. Nah, itu. Ya. Ada penggugur status al-ismul ladzi la yansharif. Salah satunya yang nomor 2 itu. Berkedudukan sebagai mudhof dalam tarkib idhofah. Artinya apa? Lafat-lafat yang seperti ini, ya misalnya manadilu, ya fanadiku, masajidu, ya itu kok ada dalam posisinya sebagai mudhof, maka tidak dianggap atau tidak dimasukkan ke dalam al-ismul ladzi la yansharif. Ya, tapi dianggap sebagai apa? Jamak taksir. Begitu ya? Insyaallah itu jawabannya. Oke, syukur Ustaz. Oke, baik. Silakan Pak Budi, monggo. Ya, Afwan Ustaz, tadi sempat agak bingung di awal-awal karena waktu Ustaz menyampaikan jamak taksir dihukumi muannats itu saya sempat berpikir itu jamak muannats salim gitu. Ternyata ini muannats dalam bentuk tunggalnya gitu ya Ustaz. Ya, jamak muannats sebagai sama-sama muannasnya tapi istilahnya berbeda Pak ya. Kalau jamak muannats salim itu adalah suatu lafaz yang memiliki rumus yang jelas, ya diakhiri atun begitu Pak ya. Nah, gitu. Ya. Kalau jamak taksir ghairu akil dihukumi muannats, ya memang secara jenisnya itu dihukumi muannats gitu Pak ya.
Dan itu berasal dari lafaz-lafaz yang tidak berakal. Gitu. Kalau jamak muannats salim kan bisa masuk di dalamnya yang berakal maupun tidak berakal. Yang penting berakhiran atun, maka itu adalah jamak muannats salim. Tentunya dengan catatan huruf alif ta-nya adalah huruf alif ta rumus, bukan alif ta asli dari isimnya. Begitu ya? Kalau jamak taksir ghairu akil ini hanya didatangkan dari lafaz-lafaz yang maknanya itu tidak berakal. Tidak berakal. Makanya dinamakan jamak taksir ghairu akil. Secara jenisnya Pak Budi, itu nanti dimasukkan mu'anats, begitu. Jamak taksir ghairu akil itu dihukumi mu'anats. Itu enggak ada kaitannya dengan jamak mu'anats salim. Iya, tadi sempat sempat agak bingung karena terdengar gitu. Sudah dipahami ya? Gitu. Ada lagi, monggo silakan. Ustaz. Iya, monggo. Kalau nggak salah yang bab kemarin itu pemakaian naat di jamak itu kan bisa kalau muannas atau mudzakkar tuh bisa sama, misal kibarun gitu. Cuman ini kok tilka jibalun kok pakai tawilatun? Apa karena tilkanya itu? Baik, pertanyaan yang bagus, Alvan. Ya, tapi kalau belajar jangan ngantuk ya. Nah, makanya kalau belajar jangan ngantuk ya. Ada satu aspek yang antum lupakan ya, yang bentuk jamaknya sama untuk penggunaan kata-kata sifat itu berlaku untuk yang akil, untuk manusia. Ya, Alvan. Nah, gitu. Mana ini Alvan? Paling belakang tempatnya. Baik. Jadi sekali lagi, sebentar, saya terangkan ulang ya masalah itu. Ya. Jadi kata-kata sifat yang ketika digunakan dalam bentuk jamak itu nanti sama, itu berlaku untuk yang akil. Ya. Seperti kata misalnya gini. At-tulabu dengan at-tolibatu. At-tulabu itu adalah bentuk jamak untuk mudzakkar. At-tolibatu ini adalah jamak muannats, ya, jamak muannats salim. Ya, misalnya kita mengatakan para siswa itu baru dengan para siswi itu baru, maka kata barunya sama, itu sama-sama menggunakan jududun. Nah, gitu Alvan ya. Itu berlaku untuk yang akil. Adapun yang ghairu akil ya sudah beda lagi urusannya, ya. Tidak bisa disamakan. Bisa dipahami, Alvan ya? Nah, Ustaz. Baik, khair sama. Itu jawabannya. Jadi kayak kibarun, jududun, sigorun, tiwalun itu adalah adjektif ya, adjectives gitu ya. Saya sungkan kalau bicara bahasa Inggris, para ahlinya semua. Ya, kata-kata sifat ya untuk bentuk jamak yang seperti itu boleh digunakan untuk mudzakkar maupun muannats dengan syarat. Nah, ini syaratnya Alfa dicatat yang gede ya. Untuk akil, untuk manusia ya. Baik, ada lagi yang perlu disampaikan? Ustaz. Monggo silakan. Ya terkait natman ini masih Ustaz. Terkait dengan ilaqah yang adatnya itu yang jumlahnya harus sama. Nah, ini gimana Ustaz? Jibalun kenapa nggak pakai tiwalun Ustaz? Gimana? Ya, khair sama. Sekali lagi, tiwal itu hanya untuk yang akil saja ya. Untuk yang akil saja. Dalam hal ini ya, maka yang ditinjau itu adalah jenisnya dulu. Ya. Jibalun itu kan secara jenisnya adalah muannats, kan begitu ya? Secara jenisnya adalah muannats. Maka nanti sifat yang dipakai adalah yang muannats. Gitu ya.
Jadi maksudnya mu'anas itu datang dari versi apa saja terserah. Yang penting mu'anas, maka nanti sifatnya atau naatnya juga menggunakan mu'anas. Gitu ya. Loh kok gak sama adatnya? Ya tawilatun itu menunjukkan banyak. Nah gitu loh ya. Ya, siapa tadi? Ade ya? Nah, gitu. Tawilatun itu juga bisa bermakna banyak. Gitu ya, apabila digunakan untuk menyifati sesuatu yang jamak ghairu akil. Gitu. Jadi jangan terkecoh, loh jibalun ini kan jamak banyak. Tawilatun ini kan mufrad. Loh, enggak. Tawilatun bisa juga secara maknawi, secara maknanya bisa juga bermakna banyak ketika dia diterapkan dalam konsep naat man'ut. Ya, karena dia menyifati sesuatu yang banyak, jamak ghairu akil. Begitu, ada ya? Ya, baik. Ada lagi, maka silakan. Boleh ya, Ustaz, bertanya ya. yang banyak-banyaknya. Yang huruf D, Ustaz, mohon tanya, Ustaz. G. Ya, isim yang semacam ininya itu kembali ke yang di bawah itu ataukah ke atas, Ustaz? Yang jamak taksir itu akhir tadi. Maksudnya isim yang ketika berubah dari mufrad menjadi jamak itu mengalami kerusakan, Pak Murtaji ya. Mengalami kerusakan. Gitu ya. Yaitu jamak taksir. Ya, jamak taksir. Nah, gitu. Jadi ininya itu ya kembali kepada jamak taksir. Isim yang semacam ini, yaitu yang semacam tipe-tipe jamak taksir itu, nah gitu. Nah, itu hanyalah disebut jamak taksir dengan i'rab jamak taksir apabila mengandung alif lam atau tanwin. Kalau nggak ada alif lam dan tanwinnya, maka meskipun ya secara dohirnya itu taksir mengalami kerusakan, tapi nanti nggak boleh disebut sebagai jamak taksir. Ya, masuknya ke dalam al-ismul ladzi la yansharif. Begitu Pak Murtaji ya. Nah. Ada lagi monggo silakan. Ya. Cukup? Air insyaallah. Sabun? Oke. Banyak Ustaz. Afwan. Oke, monggo. Amin, silakan. Tentang penerapan isim mausulnya Ustaz. Ini kan dia jamak taksir Ustaz. Tapi kok di situ isim mausulnya pakai allati bukan allati. Iya, baik, insyaallah. Pertanyaan yang bagus juga. Allati atau allai itu hukum asalnya untuk jamak muannats. Ya, untuk jamak muannats. Ya. Jamak muannats ya. Terkhusus lagi adalah untuk yang akil. Ya, untuk yang akil. Nah, adapun kalau sekedar muannats begitu saja, ya, maka menggunakan itu. Untuk yang ghairu akil ya. Untuk muannats yang datangnya dari ghairu akil itu menggunakan alati. Tidak boleh menggunakan alati atau alai. Begitu amin ya. Nah, jadi sekali lagi saya perjelas ya, mungkin agak tadi ya. Alati itu digunakan untuk muannats ya, untuk muannats sesuai dengan kriteria-kriteria muannats yang sudah pernah kita pelajari. Kan ada 7 waktu itu ya, kriteria muannats ya. Nah, salah satunya adalah jamak ghairu akil atau jamak taksir ghairu akil maksudnya ya. Nah, gitu. Maka bentuk muannats yang bagaimanapun datangnya dari mana terserah, yang penting muannats masuk kategori yang muannats versi itu loh ya. Nah, gitu ya. Yang 7 itu loh ya. Maka nanti menggunakan itu, menggunakan alati. Ya, tidak boleh menggunakan alai atau alati. Begitu, amin ya. Insyaallah bisa dipahami. Misalnya gini, ainun mata ya. Mata ainun itu kan masuk kategori muannats ya.
masuk kategori muannats. Nah, maka nanti juga menggunakan alati. Nah, gitu ya, menggunakan alati. Nah, itu. Gitu. Jadi selama itu kategorinya muannats, jenisnya muannats, datang dari manapun terserah, ya, maka nanti isim mausulnya menggunakan alati. Tidak boleh menggunakan alai atau alati. Ya. Begitu, amin ya. Baik, insyaallah. Juga mungkin ya. Apa Ustaz? Bagaimana contoh penerapan untuk jamak taksir ghairi akil ini pada konsep idhofah, Ustaz? Oh, baik. Sebenarnya itu nanti ada pembahasannya, Pak G. Itu nanti pada materi yang terakhir ada. Nah, G tidak apa-apa. Misalnya begini, misalnya. Nah, saya pergi ke masjid-masjid Madinah, misalnya gitu, Ge. Nah, saya pergi ke masjid-masjid Madinah, maksudnya masjid-masjid kota Madinah. Padahal aslinya masjid-masjid itu, ya, selama tidak kemasukan alif lam, maka dia masih sah sebagai alis muladilayan sorif. Ya. Tapi juga ada penggugur yang lain, kalau dia sebagai mudhof, dia juga gugur dari alis muladilayan sorif. Konsekuensi dari gugurnya alis muladilayan sorif itu apa? Majrurnya tidak lagi dengan fathah, tapi dengan kasroh. Itu yang harus dicatat nanti itu. Okay? Konsekuensi dari gugurnya alis muladilayan sorif itu adalah majrurnya tidak lagi dengan fathah, tapi dengan kasroh. Jadi begini misalnya, saya pergi ke masjid-masjid Madinah. Dhahabtu ila masajidil Madinati. Nah, gitu ya. Tidak boleh ila masajida al-Madinati, tidak boleh. Kenapa? Loh, masajid itu kan alis muladilayan sorif. Iya, tapi di sini dia berkedudukan sebagai mudhof, gugur dia. Ya, gugur. Jadi kedudukan sebagai mudhof itu adalah salah satu penggugur alis muladilayan sorif. Kalau sudah gugur tidak boleh dimajrurkan dengan fathah lagi, tapi dengan kasroh. Nah, gitu Pak Ge. Sama juga dengan misalnya kemasukan alif lam. Saya pergi ke masjid-masjid, masjid-masjidnya diberi alif lam dengan tidak diberi alif lam, itu beda. Kalau yang tidak diberi alif lam, dhahabtu ila masajida. Nah, gitu kan? Karena termasuk alis muladilayan sorif, nggak ada alif lamnya. Majrurnya dengan fathah. Tapi begitu diberi alif lam, dhahabtu ilal masajidi. Nah, majrurnya dengan kasroh. Kenapa? Gugur kemasukan alif lam. Gugurnya itu menyebabkan apa tadi? Majrurnya tidak lagi dengan fathah tapi dengan kasroh. Begitu Pak Budi ya? Nanti kaidah ini harus terus dipegang ini karena akan terus ketemu sampai kapanpun. Sampai DL3 nanti ketemu terus ini masalah penerapan alis muladilayan sorif itu ya. Cekap kalau begitu ya. Insyaallah kita tutup dulu majelisnya. Insyaallah dilanjut besok. Bisa jadi besok masih melanjutkan materinya. Baik, dari kami akhiri dulu, kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.